Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat teman-teman semua. Selamat pagi Bu Erita. pagi, Terima Mbak kasih Indah. sudah teman-teman sudah datang, sudah ikut lihat di channel live IG TDA pagi ini. Terima kasih Bu Erita sudah eh, kasih waktunya, kesempatannya untuk sharing bareng kita di TDA. Topik kita pagi ini akan mengangkat tentang pivot bisnis ekstrim dari fashion ke kuliner. Dan rame. Saya dengernya aja, wih, rame banget gitu. Jadinya kita jadi penasaran nih. Aduh, kayaknya nih topik harus diangkat nih. Penting Masya banget karena tidak Allah, padahal mah kita baru. karena kenapa nggak semua bisnis itu kan kita kan kemarin disarankan di beberapa kali live itu untuk kita supaya bisa bertahan adalah melakukan pivot. Tapi tantangannya adalah tidak semua begitu kita melakukan pivot bisa menuai sukses. Nah, tapi beda nih dengan yang pembicara kita kali ini Bu Erita. Beliau sukses dengan eh, pivotnya dari fashion ke kuliner. Ekstrim banget, beda banget. Yang satu cantik-cantik, yang ini juga cantik-cantik tapi makanan gitu. Kemudian tanpa berpanjang-panjang, eh, Bu Erita ini pemilik sejumlah brand. Wah, brandnya banyak ya Bu ya. Dan yang terakhir ada Dapur Erita ya Bu ya. Bercerita, ya betul. Nah, Dapur Erita. Nah, gimana sih kita pengen tahu nanti perjalanannya sampai akhirnya melakukan pivotnya itu ke kuliner. Mungkin Bu Erita nanti bisa cerita panjang lebar. Untuk Bu Erita, silakan waktunya. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kaget juga kemarin sempat di Japri gitu ya. Saya bilang apa yang harus saya sampaikan sementara ini juga masih baru gitu ya. Kita juga masih belajar lagi gitu. Tapi tadi kemarin Mbak Rira bilang keberaniannya Bu untuk pivot gitu ya. Jadi Ah, sepertinya benar, yang benar Bu. di-sharing mungkin kenekatannya itu ya Mbak Indah ya. Bukan nekat sih Bu, kerennya banget deh. Ya, jadi mungkin saya cerita dulu. Nah, saya kan bisnisnya berdua suami ya. Jadi Hmm. kita memang awalnya berbisnis di fashion itu dengan brand Ukti Munira dan sebenarnya kemarin terakhir kita launching juga skincare Erizu dan bulan lalu sebenarnya kita juga launching brand baru itu EZ itu sisternya Ukti gitu ya. Nah, tidak pernah terpikir sebelumnya sebelum ada si COVID ini tidak pernah terpikir untuk menambah bisnis baru dengan cepat gitu. Dapur Erita sendiri sebenarnya sudah ada di tahun lalu, tapi waktu itu kita bentuknya itu ghost kitchen. Jadi by order Hmm. itu bentuknya di nasi kebuli Aceh waktu itu. Sempet Hmm. sekitar 3 bulan ya kita beroperasi menerima pesanan, tapi setelah itu di off kan karena ternyata kita belum mampu waktu itu untuk menerima pesanan dalam jumlah besar gitu ya, karena memang masih belajar gitu ya. Jadi akhirnya udah ini stop dulu karena kita juga persiapan rencananya pengen panen fashion di bulan Lebaran kan gitu ya. Jadi kan Hmm. dari tren tahun-tahun sebelumnya kan kita fashion itu panennya di Lebaran gitu ya. Jadi kita Iya. stop dulu yang si dapur Erita yang awal itu. Kemudian kita fokus waktu itu mempersiapkan panen Lebaran. Qadarullah ternyata Allah punya rencana lain. Panen itu menjadi tidak mungkin dilakukan gitu ya. Jadi eh, kalau fashion itu biasanya 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan Iya. apa yang akan dijual untuk di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kami juga melakukan hal yang sama. Kami sudah stok bahan, kami sudah ratusan roll yang dipersiapkan untuk edisi Lebaran gitu kan ya. Iya. Nah, Seperti biasa ya Bu ternyata ya. jadi udah dipersiapkan gitu ya. Kita udah mau siap-siap lembur nih gitu ya. Udah mau siap-siap panen Lari. judulnya. Siap-siap lari Nah, ya Bu ya. jadi udah pas mau mepet banget gitu ya. Kita udah siap lari gitu. Ternyata diumumkan pertama sekali oleh presiden kita positif pertama ada di Depok, Mbak. Iya. Waktu itu ya. Kaget Nah, ya Bu ya. itu oleh suami karena beliau juga mungkin
orang intuiting ya. Jadi langsung pada saat pengumuman presiden itu, besoknya beliau langsung ngomong ke orang produksi, udah kita stop produksi, tidak ada cutting mulai hari ini gitu. Duh, saya udah, Keren banget. tidak ada cutting, kita mau lebaran. Ya Allah. Kita mau lebaran ratusan roll gitu ya, untuk desain lebaran udah Ya udah Allah. siap gitu ya, udah tinggal produksi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu sempat panik tuh. Tapi produksi masih jalan, sisa-sisa yang sudah di Hmm. cutting itu masih jalan. Cuman sudah tidak ada Mm-mm. cuttingan baru, artinya sudah tidak ada harapan keluar model-model baru gitu. Ternyata Hmm. memang keputusan yang diambil suami itu tepat banget gitu ya, karena kita nggak tahu ternyata kondisinya malah semakin kesini kan memang tidak boleh Makin drop ya. keluar, stay at Mm-mm. home segala macam gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terasa langsung penurunan yang kita harapkan tadinya akan naik, terjadi penurunan yang sangat cepat gitu ya. Mm-mm. Masih ada permintaan masih. Tapi kan sudah tidak ada model baru gitu ya, jadi kita cuma ngabisin Iya. stok yang ada di gudang gitu ya. Nah, pada saat Hmm. itu kita sebenarnya sudah merasa ini ada sesuatu nih. Kita belum punya data, kita belum tahu seperti apa yang di depan, tapi kita masih nggak tahu nih mau ngapain. Nah, akhirnya yang saya dan suami lakukan adalah mencari informasi. Caranya, alhamdulillah ya, teman-teman di TDA, teman-teman di beberapa komunitas kan mulai gencar tuh, begitu mulai work from home, Oke. stay at home, itu mulai gencar melakukan acara-acara seperti ini, Mbak, Iya, live iya benar. sharing gitu ya. Itu saya dan suami Mm-mm. ngikutin hampir setiap malam. Hampir setiap Keren. malam belajar, mau tahu nih para Mm-mm. ahli bilang apa gitu ya, karena kayaknya Mm-mm. ini akan panjang gitu. Kemudian suami Mm-mm. saya juga menghubungi teman-teman yang ada di luar negeri, yang ada di Jerman, ada di beberapa negara itu, ditanyain kondisi di sana bagaimana, ekonominya bagaimana, perkembangan perekonomian negaranya bagaimana, itu beliau cari data terus gitu ya. Sampai akhirnya eh, yang membuat kami sangat yakin pada saat Presam itu diundang di satu komunitas ngasih acara, ngisi materi Zoom ya, Zoom meeting waktu itu. Samdeka bilang kondisi ini memang akan panjang dan lain-lain gitu ya. Nah itu di situ sudah Hmm. mulai, ini harus keluar nih dari area fashion nih gitu. Fashion. Kemudian ada di satu acara lagi, guru saya waktu itu ngasih materi juga, beliau Pak Laksita bilang, ini juga akan panjang nih, kalian harus bergerak, kalian nggak bisa diem, uang harus berputar gitu ya. Nah Itu di hari disitulah keberapa, Bu? Sejak pengumuman dari itu presiden itu? 1 minggu, Mbak. 1 minggu ya? Oke. 1 minggu. Nah itu kemudian langsung saya dan suami memutuskan untuk oke, kita tidak ada pilihan saat ini, kita harus mencoba. Nah resikonya pasti ada. Mungkin yang membuat kami berbeda dengan yang lain, kami tidak terlalu banyak pertimbangan. Kami berani mengambil resiko. Mungkin itu ya Mbak menurut saya ya. Iya, Jadi itu. kami sepakat, oke, kita mulai dari nol, beli freezer, hubungi beberapa teman, bentuk tim segera. Akhirnya kita beranggap oke, 10 sampai 20 juta kalau ini dikeluarkan untuk modal awal, kalaupun hilang ya sudah, itu biaya kita mencoba gitu. Jadi itu sudah kami siapkan. Sudah kami menyiapkan mental. Ini lebih ke mental sebenarnya ya, dengan kondisi yang sekarang ini nggak bisa diem gitu. Nah, apalagi kemudian dapat banyak data yang terutama yang sekarang mulai beredar tuh Nielsen ya, yang mengatakan bahwa yang dicari itu apa aja gitu ya, datanya udah jelas gitu ya. Nah, semakin yakin lah. Jadi 1 minggu setelah pengumuman itu kita sudah mulai bergerak. 3 hari sesudah, jadi membuat logo itu 1 hari. 3 hari sesudahnya sudah membuat tim. Hari keempat sudah running. Sudah stok di freezer sudah penuh. Langsung saya launching. Nah, alhamdulillah. Jadi mungkin waktu itu menurut teman-teman terlalu cepat ya. Tapi alhamdulillah saya dan suami sekarang bersyukur bahwa kami dengan cepat mengambil keputusan, walaupun kami masih belum bisa dikatakan berhasil saat ini. Karena masih 3 minggu kan, usia dapur Erita tuh masih 3 minggu. Jadi masih banyak yang harus dipelajari. Itu mulai dari nol banget. Mulai dari packagingnya, mulai dari rasa gitu ya, daya tahan produk, pengiriman, packing. Masya Allah itu Mbak Indah benar-benar pontang-panting banget belajarnya, karena harus dikejar cepat gitu. Saya kebayang itu apa namanya, lari-larinya, Iya. bergerak cepatnya dalam waktu seminggu, dan hari keempatnya sudah semuanya terbentuk gitu.
Produknya apa Bu yang waktu itu yang dipilih? Kami kalau teman-teman banyak yang lari ke frozen food, kami bukan menyediakan frozen food. Jadi kami mengatakan produk kami adalah produk siap saji, Mbak. Maka produknya adalah menu-menunya adalah menu-menu rumahan sebenarnya. Jadi itu sempat survei sebenarnya ya, kita sempat survei kira-kira teman-teman di bulan Ramadan ini butuhnya apa ya, kebutuhan ibu-ibu itu apa. Nah, saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman bahwa ibu-ibu itu kalau mau masak di dapur tuh nggak mau ribet sebenarnya gitu, pengennya cepat gitu ya. Makanya kita menyiapkan makanannya siap saji. Pada saat barang itu dikirim, mereka tinggal hanya memanaskan di teflon sebentar, 5 menit selesai menunya gitu ya. Jadi tidak memakan waktu lama. Nah, menunya sendiri banyak, ada 38 menu hari ini. Wow. Jadi jadi kalau ibu-ibu males masak 38 menu ya Bu ya. Enggak, awalnya 34. Ini kita tambah lagi. Kita mulai inovasi baru lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya ibu-ibu tuh mesen satu menu aja di per hari di dapur Erita, sebulan belum habis, Mbak. Oh. Jadi tiap hari mesen menu yang berbeda-beda, sebulan tuh belum habis gitu. Jadi alhamdulillah responnya, karena masih ada lebihnya ya. Masih ada lebihnya malah. Nah, seperti itu. Saya sempat intip FB-nya Bu Erita, itu ada frozen food juga ya Bu ya? Yang baru bergabung hari ini alhamdulillah frozen food dari Dea Bakery. Per hari ini kami resmi menjadi agen premiumnya Dea Bakery. Nah, itu betul per hari ini. Jadi barangnya juga belum sampai, tapi penjualannya sudah sudah masuk banyak banget. Padahal saya udah bilang barangnya baru sampai hari Sabtu nih. Tapi teman-teman dari grup reseller memang luar biasa ya. Mereka begitu saya kasih tahu, kita hari ini jadi agen frozen food Dea Bakery, mereka langsung gercep banget ya, gerak cepat banget. Dan ini orderan udah mulai masuk, padahal barangnya baru Sabtu nanti nyampe di kita. Wow, gitu. Yang ada biasanya barangnya ada, kita nyari resellernya yang susah. Ini barangnya belum ada, resellernya sudah ngantri. Benar-benar ini luar biasa. Saya barusan tadi sebelum live saya lihat datanya, wah banyak banget yang masuk gitu. Padahal barangnya belum ready itu yang frozen foodnya. Keren Bu. Itu untuk menu-menunya segitu banyak kan sistemnya apa Bu? Ibu bikin sendiri atau memang ada kerjasama dengan? Iya, kita bentuk tim ya. Kita bentuk tim. Jadi timnya itu sebenarnya teman-teman sendiri. Ada yang teman yang dia catering dan dia sedang mengalami ujian gitu ya, karena 1 tahun ke depan cateringnya batal semua, dibatalkan semua. Karena biasanya dengan itu ya, dengan wedding semua event batal kan, semua event bahkan pernikahan batal ya. Jadi kita kerjasama dengan beliau, kemudian ada yang punya restonya juga harus tutup kan dengan kondisi sekarang. Nah itulah kerjasamanya seperti itu. Jadi itu kita bentuk satu tim, menunya juga menu khusus, menunya request. Jadi benar-benar request dari dapur Erita gitu. Jadi bukan produk yang sama dengan yang mereka buat selama ini, seperti itu. Oh gitu. Jadi artinya ini timnya tim baru ya Bu ya? Bukan ya, tim fashion baru. lagi ya? Tim baru semuanya. Benar-benar tim baru. Sementara orang itu sedang PHK, ini malah bikin tim baru ya? Masya Allah, itu gercep banget Mbak, bener-bener yang keren banget. Mungkin orang ngelihatnya mah enak ya, cepet gitu, padahal dia nggak tahu kita kebanting-banting di belakangnya gitu. Oh, saya kebayang kebanting-bantingnya itu geraknya tuh luar biasa. Iya, jadi waktu test food aja misalnya ya, test food itu kan kita semua produk itu kan harus dicoba ya. Semua produk itu harus dicoba, harus dirasakan. Kadang-kadang pada saat sampel kita udah oke nih. Begitu kita produksi, gagal Mbak. Gagal itu bukan sedikit gitu ya. Jadi saya contohkan itu cumi asin Lombok hijau gitu ya. Itu waktu itu sempat gagal. Waktu di sampel sudah pemotretan sampel sudah oke, produksi. Begitu produksi itu 30 pack rusak Mbak. Karena cabenya menghitam. Dan itu nggak mungkin tidak layak untuk dijual. Rasanya tidak masalah ya, tapi secara bentuk itu sudah tidak bagus gitu ya. Karena memang cabai hijau itu kan penampilannya ya. Penampilannya. Secara rasa tidak berbeda. Akhirnya rezeki para karyawan. Jadi mereka dibagikan pulang. Nah, itu baru dari segi produksi. Belum lagi pengiriman yang teman-teman ngekeh tuh pengen rasain yang di daerah-daerah. Kita coba kirim dengan tanpa peralatan apapun, kirim basi, dan itu saya ganti. Wah, 2 juta lebih saya ngeganti barang basi yang nyampe ke luar Mbak.
Oh, Masya Allah. Paling jauh pengiriman kemana, Bu? Pengiriman yang gagal ya, pengiriman yang gagal paling jauh Gorontalo. Oh, itu sampai Gorontalo ya? Jadi kalau Gorontalo memang saya tes pasar. Saya melakukan tes banyak tempat dan itu mereka tidak harus bayar ya. Jadi saya kirim ke Mm-mm. terima ya nanti kabarin barangnya Oh jadi apa enggak ya. gitu. Nah di Gorontalo itu saya ngirim Mm-mm. bakso. Saya ngirim bakso, Mm-mm. tidak pakai styrofoam, tidak pakai ice gel gitu ya. Udah aja kekeh seperti itu dikirim. 10 Mm-mm. hari baru nyampe. Jadi kebayang lah ya baksonya Oh itu jadi iya, apa. Udah iya, keluar iya. Mm-mm. belatung. Masya Allah. Mm-mm. Nah itu Terus, pengalaman-pengalamannya lah Mbak. oh ya, itu kalau untuk yang area lokal pakai apa, Bu? Kerjasama dengan apa namanya Ya, ada armada beberapa itu? ekspedisi itu juga kami belajar Mm-mm. ya. Artinya Mm-mm. sebelumnya kan kami packingnya itu packing gamis, packing apa hijab gitu ya, yang nggak pernah pakai bubble, nggak pernah pakai styrofoam, nggak pernah kenal Iya. apa itu ice gel gitu ya. Jadi Mm-mm. untuk packing aja kita 1 minggu itu membriefing karyawan yang packing gitu ya. Nah kemudian untuk ekspedisi juga begitu Mbak Indah. Ekspedisi selama ini kita pakai yang Mm. reguler gitu. Dan Mm-mm. qadarullah selama lockdown ini, selama PSBB ini, semua yang selama ini menyediakan fasilitas 1 hari sampai, kita sebut misalnya JNE Yes, Iya. PKOMS, itu semua ditiadakan, Mbak. Ah, ya Allah. Panik dong. Jadi, jadi luar biasa, bener-bener yang kita bener-bener yang Akhirnya, ya mencari ekspedisi baru lagi gitu ya. Jadi kita akhirnya kenal oh, yang namanya Paxo, kenal yang namanya oh JNE, ya yang pas selama ini kita iya ya, nggak pernah pakai ya. pakai gitu ya. Gitu. Jadi ya itu semua prosesnya belajar dari nol. Bahkan ada yang kayak ekspedisi yang menjanjikan same day gitu ya. Itu diketok rumahnya setengah 12 pagi gitu kan ya. Setengah 12 malam gitu ya. Ya Karena Allah. mereka mengejar target same day sampai gitu ya. Tapi Oh kan iya, kasihan ya mau sahur iya. gitu tidur Dia terus sudah nggak tidur ya. berani Bener nggak bener berani bener. buka pintu gitu. Aduh, masya Allah itu perjuangannya luar biasa ya belajarnya. Iya. Eh, terus ini Bu, yang agak apa namanya, jadi bukan pertanyaan sih, kan Bu Erita ini, Umi Erita kan brandingnya adalah di fashion, apalagi yang terakhir itu mengeluarkan skincare. Jadi Iya. kayaknya branding fashionnya itu kuat banget gitu Bu. Nah, begitu ada perubahan ke kuliner, itu gimana Bu responnya? Ada terpengaruh nggak? Atau agak susah nggak membranding itu Bu? Nah, alhamdulillahnya ya, memang yang akhirnya bergabung di Dapur Erita banyak orang baru, Mbak. Bukan bukan link dari Hmm, fashion, bukan link dari hmm, skincare. Jadi hmm. luar biasa itu sosmed ya, alhamdulillah ketolong banget di sosmed. Reseller-reseller yang bergabung sekarang sudah 100 orang lebih yang bergabung di reseller Dapur Tiga Erita. minggu ya Bu ya? Saya 3 minggu. 3 minggu 100 ya? Nah, hari ini kita sedang sedang mengaksesi ada sekitar 15 orang yang mendaftar dari pagi itu ya, sudah ada yang mendaftar, Mm-mm. ada sekitar 15 orang yang setelah mereka melakukan transaksi baru mereka bergabung gitu ya. Nah, itu hampir sebagian besar orang yang bukan link dari link lama. Wajah-wajah baru. Hmm. Jadi saya senang juga ya belajar ketemu orang baru lagi, kenalan sama orang baru lagi, orang-orang yang supportnya luar biasa dan kita berkumpul itu dalam satu grup reseller itu sama-sama belajar. Mereka belajar, saya juga Hmm. belajar kan, Oh gitu ya. iya, Ini bisnis baru gitu ya. bisnis baru Jadi ya Bu ya? Mm-mm. yang kita benar-benar tidak tahu, buta di dunia ini gitu. Dan saya juga sama suami belajar ke beberapa orang yang sudah tahu ya, sudah ahli sebelumnya. Pakai apa sih sebenarnya pengiriman? Enaknya bagaimana? Nah itu tuh benar-benar kita hampir tiap malam diskusi ya. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman yang di grup yang jadi reseller juga mereka supportnya luar biasa. Mereka memberi saran, memberi masukan, bahkan mereka sudah bisa merequest menu. Nah itu serunya tuh. Segitu banyak menu masih Hmm. di request yang lain loh Mbak. Masya Allah, keren banget. Itu Tapi berarti apa namanya permintaannya dari pasar bagus banget ya. Artinya alhamdulillah, memang benar alhamdulillah. kan pivotnya itu sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi pasar juga. Ini ada pertanyaan nih Bu Erita. Masya Allah, gimana caranya untuk join? Oh
Join ya, kalau join untuk reseller itu mudah banget. Kita cuman mensyaratkan membeli 5 produk aja. Boleh pilih bebas. Setelah transaksi 5 produk, maka akan di-invite ke dalam grup. Nah, di grup itu kita akan share informasi-informasi segala macam katalog, foto dan lain-lain, media promosi semua sudah kita siapkan. Jadi tinggal ambil aja, tinggal posting dan kita mempermudah gitu ya, tidak harus stokis, tidak harus menyetok. Jadi mereka bisa dengan pembelian pertama yang hanya 5 item itu saja. Biasanya yang 5 item itu mereka coba dulu, Mbak. Saya sarankan jangan jualan yang kalian belum pernah ngerasain gitu ya. Jadi Oh ya. syarat Jadi awal itu bisa cerita sebaiknya ya Bu ya. iya, jadi Bisa real cerita. testimoni gitu ya, Iya bukan kita benar. dengar dari orang, Bukan real testimoni. katanya ya. Iya, nah itu yang biasanya saya Mm-mm. sampaikan. Nah setelah itu mereka tidak harus stok, mereka tinggal kalau ada yang beli, mereka kasih alamatnya, kita kirim, kita yang packing, kita semuanya, mereka tahu beres, tinggal transfer gitu. Terus, jadi pokoknya taunya pesannya ada pesanan ini, kirim ke Bu Erita, dari Bu Iya, Erita dikirim ya. iya Oke. benar. eh ini apa namanya sumber dayanya sudah tadi. Terus untuk yang itu Bu, gimana tuh yang fashionnya itu stok-stoknya kemarin kan udah sempat dibikin tuh Bu. Itu menyesakkan jawaban. Jadi banyak sih, banyak kemudian eh, Umi berarti keluar dari jalur ya gitu ya. Umi meninggalkan bisnis fashion ya? Enggak, sama sekali tidak, karena guru saya bilang ini bukan meninggalkan bisnis lama, ini menambah pilar baru, menambah baru. Jadi tidak meninggalkan fashionnya. Karena insya Allah suami saya sudah membuat rencana panjang, setelah Lebaran kita tetap produksi karena bahan sudah terbeli produksi gitu ya. Nah itu insya Allah nanti akan tetap produksi setelah, jadi tidak ditinggalkan sih, bisnis fashionnya itu tidak ditinggalkan, tetap. Tapi untuk sementara Jadi karena memang terjadi penurunan banyak, akhirnya kita sementara ini berfokus memperjuangkan bagaimana mempertahankan hidup di bisnis yang baru gitu Mbak. tapi artinya fashion masih tetap kalaupun ada permintaan masih tetap Pasti. dilayani ya, gitu ya. Betul, Artinya tidak sampai ditinggalkan hari ini sama masih sekali terjadi ya. penjualan sampai hari ini, Cuma bukan yang sampai nol omset, enggak, alhamdulillah tetap masih ada. tetap ada, cuma tidak se booming sebelum dibanding tahun sebelumnya ya Mi ya. Ya, kita mau panen kan rencananya, jadi harapan panennya Kita kan hilang, udah Mbak. mau panen gitu kan. Ya harusnya Lebaran itu panen gitu ya untuk fashion gitu. Itu yang terasa sekali sebenarnya itu. Hmm. Terus Gitu. Umi, kalau misalkan nih ternyata akhirnya bener pepatah Cina ya, di dalam kesulitan itu biasanya ada peluang. Itu kan seperti dua sisi mata uang. Berarti kan ini termasuk peluang yang dipaksa dan akhirnya profit, akhirnya responnya bagus dari pasar gitu. Nah kalau misalkan ini nanti ternyata bagus, apakah ini akan ditinggalkan atau tetap aja dijadi bisnis baru? Kita sudah mulai, Mbak. 3 minggu responnya luar biasa. Suami saya sudah mendaftarkan brand Dapur Erita ke Haki. Insya Allah nanti habis Lebaran kita akan urus perizinan untuk bisnis ini, karena ini juga belajar. Kemarin sudah hubungin Mas Bimo juga untuk tanya-tanya gimana nih kalau mau ngurus segala macam gitu ya. Jadi insya Allah ini akan kita lanjutkan gitu. Kita akan seriusin ini menjadi bisnis yang insya Allah kita gedein lagi gitu. Karena ternyata responnya luar biasa. Terus yang dengan kan tahun lalu sempat bikin juga tuh ya Mi ya. Ya apa tadi diceritakan itu tahun lalu sempat bikin apa nasi kebuli ya. Hah? Itu apa nasi kebuli juga tuh yang tahun lalu. Oh iya Ghost kitchennya gitu. Iya. Menunya nggak dimasukkan ke dalam situ nih, ke dalam yang dapur Erita? Karena kita kalau nasi kebuli itu kan memang dia tidak bisa bertahan umurnya, itu kan nggak bisa lama ya Mbak. Akhirnya kita jual bumbunya sekarang. Jadi bumbu waktu kita memproduksi itu sekarang kita jual dalam bentuk instan. Jadi
Di dapur Hmm. Erita ada disediakan bumbu untuk membuat nasi kebuli instan itu. Jadi tetap ada tapi dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk wujud nasinya. Eh, Gitu. masih tetap dijalankan ya Mi ya. Tetap, Mm, tetap. mm, 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 mm. Jadi nanti ini dapur Erita sedang proses pengajuan izin untuk Iya. karena tantangannya Mi selama apa namanya melakukan pivot ini tantangannya yang paling kerasa apa sih Mi? Tantangan yang paling terasa ya memang seperti saya bilang tadi ya, yang terasa banget proses pengiriman ya. Karena Hmm. kita membuka reseller itu kan dari banyak kota ya. Jadi reseller itu mereka misalnya tinggalnya kayak tadi saya sebutkan ada Kalimantan, ada Gorontalo, ada di bahkan ada yang di Hong Kong gitu ya. Mereka menjualnya itu nggak langsung di daerah mereka, mereka menjualnya kan di beberapa daerah gitu ya. Kita menolak ratusan pesanan yang tidak terjangkau oleh ekspedisi, Mbak. Seperti saya Masya bilang, kalau masih Allah. ada tuh, kalau masih ada JNE Yes, kalau ada masih ada Tiki ONS, mungkin Masya akan lebih Allah. banyak gitu ya. Tapi ini ratusan ratusan pesanan harus ditolak karena tidak terjangkau, Nah, gitu. menolak bukan karena karena tidak ada barang, karena tidak terjangkau ya, Iya, Mi ya. karena Iya. umur umur produk Ah, gitu ya. Berbeda mm, mm, dengan mm. kalau menunya menu frozen yang memang dipersiapkan oleh pabrikan frozen itu biasanya kan lebih tahan lama ya. Misalnya Mm, mm, mm. bakso yang dengan brand dari pabrikan itu mungkin dia bisa bertahan dalam suhu ruang 2 hari misalnya. Tapi kalau kita Iya. nggak bisa, kita bukan Mm, frozen mm, kan ya, kita memang mm, mm. bukan mengkhususkan produksi untuk frozen gitu ya. Jadi bakso kita itu suhu ruang aja cuman nggak sampai 24 jam udah nggak bisa Mbak gitu. Dia harus dalam Karena memang kulkas gitu. tidak pakai pengawet ya, Mi ya. Iya, tidak pakai pengawet karena Mm, memang mm, kita masakan rumahan kan. Dan mm, mm. menu-menu ayamnya itu juga bukan kalau yang selama ini dijual di pasaran itu pasti menu ayam ungkep gitu kan ya. Ungkep dengan Mm, segala macam mm. bumbu nanti orang tinggal goreng gitu. Di kita enggak, di Iya. kita itu menunya ada ayam saus barbecue, ada ayam rica-rica, ada macam-macam. Jadi bumbunya ada ayam kecap, ayam bakar kecap itu yang mungkin di tempat lain mereka nggak dapatkan gitu ya. Di kita menu ayam aja ada 13 kali ya. Yang ayam doang tuh segala macam Hmm. olahan ayam gitu. Nah, Baru ayam ya, Mi ya. baru ayam. Baru ayam. Baru Ikan iya. ada, Mi? Nah, seperti kemudian ada rendang, kita sediain rendang jengkol, balado jengkol gitu. Itu kan rendang Oh ya. daging gitu. Itu Iya, kan iya. nggak bisa jangka panjang ya. Mm, Itu mm, kan mm, mm. umur produknya itu nggak bisa panjang. Jadi pada saat pemesanan kita anggaplah misalnya eh, ke daerah-daerah jadi misalnya Malang gitu ya kita kemarin udah kirim tuh kita coba kirim ke Malang ke guru kita ada 2 di sana yang kita kirim produk sampai di sana bagus Mbak tapi begitu kemudian Hmm. pesanannya adalah Malang Kabupaten udah nggak bisa. Oh, karena agak makan waktu ya ke kabupatennya tadi ya. Ekspedisinya hanya menyediakan mempunyai list beberapa kota besar dan hanya di kota. Mm-mm. Nah jadi kita Hmm. benar-benar terbatas banget kita ngikutin data dari kemampuan si ekspedisi. Itu tantangan Hmm. banget gitu. Bayangkan ratusan orderan masuk semua ditolak karena nggak bisa dikirim gitu kan. Iya, padahal nyari reseller aja nggak gampang ya. Dan Nyari kasihannya kan customer aja. Iya, betul. Reseller kan udah capek-capek jualan, begitu closing nggak bisa iya. dikirim kan mereka juga kasihan gitu. Kasihan, aduh, itu kan biaya juga untuk cari customer itu Betul, juga betul. gitu. Terus Umi kalau misalkan Oh iya, awal-awal itu kan Umi di fashion nih, iya. Iya, Terus ke ke kuliner iya. gitu. Ada keraguan nggak sih Mi dari customer eh, yang baru ini? Karena kan Eh, Umi dikenal kalau di fashion wah udah jangan ditanya lagi deh, di skincare jangan ditanya lagi deh gitu. Tapi di kuliner gimana nih? Akhirnya bisa bikin orang percaya gitu. Oke, beli produk saya nih. kayaknya mereka mungkin beberapa orang yang sudah follow saya ya, sudah berteman di Facebook sebenarnya mereka tahu saya suka makan dan saya suka masak. Masak itu hobi gitu. Jadi di YouTube channel saya sendiri Hmm. itu banyak sekali dari 3 tahun yang lalu pun saya sudah bikin video masak, Mbak. Jadi bukan Oh, hal baru buat saya masak itu bukan hal baru oke. gitu ya. Dan di IG story saya pun saya sering men-share resep-resep masakan.
apa-apa yang saya buat di rumah itu saya share di Facebook pun. Sebenarnya kalau dilihat saya juga sering men-share resep-resep, pengalaman saya memasak dan lain-lain. Jadi mungkin kepercayaan itu muncul tanpa saya persiapkan gitu ya, karena itu kan hobi Karena ya. emang Iya, hobi ya Mi ya, hobi ya. saya suka masak, saya Mm, mm, suka mm. mencari resep-resep simple gitu ya. Karena kan anak saya 4 Mbak, Hmm. jadi Oh, kebayang ya lagi pertumbuhan gitu ya. iya, Mamanya juga ikut pertumbuhan jadinya gitu. iya. Kita semua juga bertumbuhan Mi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sepertinya kepercayaan itu muncul karena mereka sebenarnya mungkin sudah berteman dengan saya di sosmed itu cukup lama. Jadi mereka melihat oh iya. Dan mereka sepertinya juga tahu bahwa kalaupun kami memulai bisnis kami nggak asal-asal. Dari mulai kami merintis Ukti Munira itu saya dan suami benar-benar yang bagaimana menjalankan bisnis dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak ada itu yang pokoknya jualan deh barang-barang nggak kualitas nggak apa-apa, nggak sama sekali. Jadi dari awal dari Hmm. mulai fashion, kemudian skincare juga mereka pada saat belum launching pun skincare itu sudah closing 2000 piece Mbak, belum launching. Wow, Saya juga, wah padahal biasanya jual skincare kan butuh testimoni ya. Nah, iya, alhamdulillah benar. skincare pun alhamdulillah dari kepercayaan teman-teman, mereka percaya gitu bahwa yang kami jual itu insya Allah kualitasnya bagus. Nah, itu berlaku juga sepertinya di dapur Erita. Jadi kepercayaan itu yang membuat mungkin pada saat kami membuka bisnis ini eh, cepat diterima pasar gitu. Kalau saya lihat, mungkin apa pengaruh dari personal brandingnya Umi Erita ya? Bisa nggak dijasa dibilang seperti itu nggak ya Mi ya? eh Bisa jadi ya, bisa jadi Bisa jadi ya. sepertinya Sejauh mana sih Mi, apa namanya pengaruhnya personal branding itu Mi untuk satu usaha itu Mi? kalau buat kami itu sangat besar ya. Artinya Mm-mm, membangun personal branding itu kan membangun kepercayaan ya. Dan mm-mm. saya dan suami membangun kepercayaan itu prosesnya bukan sebulan 2 bulan gitu ya. Hitungannya sudah tahun gitu ya. Dan alhamdulillah di bawah bimbingan guru kami juga yang benar-benar mempus kami memperbaiki personal branding kami itu tahun lalu di 2016. Dari 2016 Mbak membangunnya Mbak. Jadi sudah berapa Wow. tahun? Mm-mm, Dulu sebelum 2016 itu personal branding saya kacau balau karena memang belum mm, sadar gitu ya. Nah, begitu 2016 kita dibimbing full dibimbing personal branding. oh, Alhamdulillah kesininya sepertinya orang sudah semakin percaya sehingga kepercayaan itulah yang membuat mereka mudah menerima produk yang kita jual gitu ya. benar Seperti itu. berarti Jadi emang kayaknya buat dikonsep. saya ngefek banget. Berarti benar-benar emang dikonsep dari awal ya Mi ya? Akan di apa Uh, diposisikan seperti apa? Iya, jadi pembangunan karakter, pembangunan trust itu benar-benar banyak banget yang nggak bolehnya. Jadi contoh kecilnya gini deh, Hmm, contoh kecilnya mm-mm, dulu waktu kita masih di Gembleng tuh ya di 2016 itu saya dan anak-anak dan suami pergi liburan ke Bali. Itu guru mm-mm. saya tuh langsung, mudah-mudahan kalau dia nonton dia akan komen tuh ya. Dia langsung WA saya, dia bilang, awas lo ya, lu nggak boleh posting foto liburan lu gitu. Ya Allah, sampai segitu ya Ya Kenapa Pak? Allah. Enak banget lu liburan. Itu reseller lu lagi kerja keras cari duit kata dia. Ya Oh, itu sampai aduh, segitu gitu loh. Jadi, seperti waduh itu luar menghakimi ya biasa. jadinya ya. Iya, itu nggak boleh. Jadi Oh, beliau beliau mengajarkan banget. Jadi kita waktu itu ada satu tim mm-mm, yang ikut belajar dengan beliau ya. Itu mm-mm, benar-benar Mbak mm-mm. salah salah postingan suruh hapus. Nggak boleh, Oh, nggak boleh, nggak boleh. Ada tuh banyak nggak boleh. Dulu personal branding oh, saya adalah tukang makan karena saya sering posting makanan. Jadi selama satu oh, tahun saya dilarang memposting makanan. oh, karena untuk diposisikan fashion ya Mi ya. Kemarin kan pembangunan karakternya kan Fashion, ke fashion. ke fashion Bahkan ya saya gitu. saya sekolah lagi saya kuliah lagi di Islamic Fashion Institute pun untuk kepercayaan itu, Mbak. Untuk bangun Gitu. trust ya Mi ya. Iya, Hmm. Nah, itu kan hebat banget. Akhirnya ke kuliner. Ternyata di kuliner itu Umi
sudah tanpa sadar, tanpa sengaja hobi itu membangun personal branding untuk yang Ya, kuliner ya Mi ya. Jadi alhamdulillah. begitu masuk lebih mudah, bisa Lebih dibilang gitu. mudah, lebih mudah. Heeh, Mm-mm. karena beberapa kayak kemarin sempat booming tuh ya waktu saya nge-share resep pancake mudah gitu ya. Versi saya cuma Hmm. blender kemudian jadi. Nah, itu yang japri saya menunjukkan ke saya bahwa Umi, saya sukses bikin pancake-nya gitu. Itu puluhan orang, Mbak, baik dari Yo, Instagram atau dari Facebook gitu ya. Padahal saya nge-share memang cuma oh, foto, di foto itu pancake buatan saya sama resep, dan itu mereka ternyata oh, recook lagi, mereka lakukan gitu. Jadi oh. itu menjadi kebahagiaan juga buat saya gitu ya, ternyata resep semudah itu pun di recook gitu. Nah, mungkin itu juga membuat pada saat kemudian lahir dapur Erita, orang sudah percaya, lebih ke percaya ya Mbak kayaknya ya. Pada sesimpel itu ya Mi ya. Sesimpel itu dan akhirnya responnya Iya. luar biasa ya. Di di Iya. YouTube itu sudah berapa lama Umi bangun apa namanya sharing-sharing tentang resep-resep gitu Mi? Di YouTube itu sebenarnya dari tahun berapa ya? Dari tahun 4 tahun yang lalu sudah ada video tentang masak gitu di channel YouTube saya itu. Jadi Mm-mm. 4 tahun itu berarti berapa? 2015 ya? 2014 itu sudah ada. 2014. Itu ada 16 beberapa apa video. 15 Mi? Dan kemarin saya juga heran, udah lama tuh nggak ada yang komen di YouTube di resep ya, karena kesini Mm-mm. kesini kan saya jarang tuh posting resep, lebih banyak ke apa, motivasi-motivasi bisnis, ilmu-ilmu bisnis gitu ya. Nah, kemarin Mm-mm. itu sudah mulai banyak lagi tuh yang tiba-tiba masuk ke YouTube komen di resep-resep yang udah lama gitu. Wah, Oh, muncul kenapa lagi ya? jadi ngefek ngefek juga gitu ya, keluar dapur Erita, Hmm. kemudian mereka mencari Mm-mm. resep di channel YouTube saya gitu. Itu ternyata ngefek, Mbak. Oh, Saya ngefek juga banget ya. surprise Kalau juga gitu. berarti untuk yang YouTube ini karena ternyata ini berpengaruh banget untuk yang apa bisnis barunya ini di maintain Bi? Apakah Iya, ada sekarang apa sudah namanya khusus menghasilkan, Kak? alhamdulillah. Akhirnya akhirnya ada ini ada apa namanya treatment khusus untuk YouTube-nya nih channel YouTube-nya. Belum, belum. Masih sangat profesional, masih sangat tidak profesional. Jadi pembuatan pembuatannya itu masih dilakukan oleh kadang anak saya, kadang suami saya gitu Hmm. ya, yang benar-benar bukan bukan menyediakan kameramen khusus, kamera khusus, enggak, masih pakai HP gitu ya. Tapi alhamdulillah YouTube-nya sudah menghasilkan. Wah, sudah monetize ya Mi ya. Alhamdulillah. Mi, boleh tahu untuk yang dapur Erita ini bekerja sama dengan berapa apa namanya pihak nih? Kita menyebutnya tim ya. Jadi Oh ya tim, ah. jadi di tim itu saat ini 9 orang teman yang berkumpul. Kita sharing sama-sama, kita koreksi sama-sama rasanya, kemasannya, penampilan produknya, daya tahan produknya, itu kita sama-sama semuanya. Gitu. 9 itu dari awal 9 atau berjalan bertambah nih? Oh, bertambah, bertambah. Dari awal itu hanya 4. Hanya 4 ya. Cepet ya Mi, nambah lagi langsung nambah 5 itu dalam waktu 3 Alhamdulillah, minggu. alhamdulillah cepat banget prosesnya. Cepet. Kayaknya karena sama-sama butuh ya Mbak ya. Kondisinya sekarang Oh iya iya iya. ya, Visinya sama ya Mi ya. Visinya sama-sama. sama. Semuanya Mm-mm, menyelamatkan mm-mm. hidup, bertahan hidup. Oh ya, itu timnya dari teman-teman TDA atau memang ada di luar dari Macam-macam, macam-macam. teman-teman Jadi macam-macam ya? ada teman yang dari komunitas, ada juga teman yang memang saya sudah kenal lama gitu ya. Jadi memang Mm-mm. macam-macam. Ada dari berbagai kalangan lah. Hmm. Gitu. Itu untuk apa namanya? Balik lagi ke sekarang yang bentuknya tim itu nih. Rekrutnya gimana nih? Dari orang-orang sekitar atau memang dari referensi dari yang teman-teman apa namanya tim dari Passion? Ya, untuk yang mana nih? Untuk yang tim reseller? Yang tim Tim dapur, internal, yang tim internal ya. tim internalnya. Mm-mm. Nah, kalau yang tim internal itu memang teman-teman yang senasib tadi saya bilang ya. Kita dalam kondisi sama-sama bingung, kita sedang dalam kondisi sama-sama butuh sesuatu untuk
membayar karyawan, untuk menyiapkan THR karyawan. Kita sedang sama-sama mencari Oh ya. bentuk baru. Yang tadi saya cerita ya, ada yang cateringnya Mm-mm. harus batal setahun ke depan, ada yang restorannya Iya. harus tutup, ada yang suaminya tidak bekerja karena kondisi sekarang gitu. Jadi benar-benar kayaknya semuanya sevisi deh, punya kebutuhan yang sama, sehingga prosesnya jadi sangat dipermudah karena yaitu tujuannya sama, kita sedang butuh gitu. Iya benar ya. Karena semuanya eh, mungkin agak sempat panik kali ya di awal-awal ya. Waktu pada saat pandemi ya, Mi, ya. Panik banget, Mbak, panik banget. Mm-mm. Kondisi panik itu yang membuat kita jadi bergerak gitu ya. Mungkin sama, ada orang yang kepanikannya itu tidak bergerak, tapi kalau kami langsung action gitu ya. Tadi seperti saya bilang, Mm-mm. kondisinya berani mengambil keputusan, berani nekat gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya kelebihan kami itu cuman kami nekat, yang lain belum tentu senekat kami gitu aja sih, Mbak. Dan nekatnya itu milih produknya tepat lagi ya, Mi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kan waktu Mm-mm. milih nggak tahu itu tepat apa enggak ya. Setelah melangkah, Mm-mm. setelah Mm-mm. Baru ya. itu baru bisa gitu. Jadi tepat atau tidak tepat itu kalau kita sudah tahu, kita sudah masuk, Mbak. Kebanyakan orang Hmm. memikirkannya sebelum. Pada saat sebelum, ya nggak akan tahu. Kita baru bisa ngerasain jatuh kalau kita jalan. Kalau kita di rumah aja, kita Hmm. diam aja, kita nggak akan pernah tahu ada lubang di depan. Kita nggak akan pernah tahu keadaan jalan yang seperti apa gitu. Nah, itu yang kami pahami. Jadi Berat. dengan kondisi itu ya sudah kami putuskan kami jalan. Kalau ada lubang kami jatuh, tapi kami bisa bangkit daripada kami diam tapi tidak bergerak Hmm. dan tidak pernah tahu ada apa di depan. Nah, alhamdulillah Nanti. setelah kami berjalan dengan segala macam Mm-mm. pontang-pantingnya, ujiannya segala macam ya, alhamdulillah lubang-lubang itu sudah mulai bisa diatasi, sudah ngelewatin lubang satu yang dilewati gitu ya, kemudian lubang kedua, lubang ketiga, dan kami akan mencari lubang yang lebih banyak lagi ke depan gitu ya. Itu Masya yang kami Allah. pahami gitu. Pertama kali Mi, apa namanya? Oke, kita pivot ke dapur Erita nih, ke kuliner. Pertama kali di blastnya di mana tuh Mi? Diinfokannya di mana tuh Mi? Oh, saya lebih banyak main di Facebook, Mbak, Di daripada di Facebook IG. ya. Jadi Mm-mm. alhamdulillah follower Facebook saya juga kan sudah 20.000 lebih ya. Jadi Iya, eh, saya lihat FB-nya juga banyak ya Mi ya. uh, Karena nggak yang apa namanya nggak menampung ya Mi ya followernya. iya, jadi tidak cukup gitu kan ya, sehingga kadang-kadang Mm-mm. ya udahlah mereka tetap pengennya temenan, nggak mau follow aja gitu. Tetap ada pengen Hmm. temenan gitu. Akhirnya dibikinlah Mm-mm. kemudian ada akun-akun berikutnya gitu. Mm-mm. Untuk yang frozen itu, kalau yang makanan frozen itu dari awal atau memang di tengah perjalanan nih? Sambil sudah Yang frozen itu jalan, terus kan baru baru frozen, baru. baru satu produk ya yang memang kita menjual Mm-mm. barang frozen itu yang dari Dia Bakery Malang ya. Nah, itu baru Hmm. tadi malam dealnya, Mbak. Oh. Baru tadi malam permohonan kita Mm-mm. dikabulkan oleh Bunda Mulyani Dea. Nah, kemudian deal tadi pagi saya umumkan dan alhamdulillah Mm-mm. hari ini sudah mulai masuk padahal barangnya baru ada Sabtu. Iya, itu keren banget. Barang belum Alhamdulillah. ada, resellernya udah ngantri, gitu kan. Ada juga apa resellernya yang belum ada, barangnya udah numpuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau untuk Ini, frozennya masih di area itu. Kalau yang lainnya semuanya siap saji. Mi, ini kalau ada pertanyaan, misalkan ada teman-teman nih Mi yang mau gabung. Gimana sih kalau misalkan kita mau gabung menjadi masukin produknya deh seperti yang tadi Umi gitu. Ya, itu ada prosesnya ya. Mm-mm. Kayak kemarin kita harus tes food dulu, Mm-mm. kemudian nanti ada 4 proses yang harus dilewati. Salah satunya adalah standarisasi higienitas prosesnya itu sudah harus gitu ya. Kemudian kemasan kita memang meminta mereka memberikan kemasan khusus, artinya setelah divakum itu harus dipasteurisasi, setelah Mm-mm. dipasteurisasi didinginkan, baru kemudian harus dimasukkan lagi ke dalam tin wall. Jadi pengiriman itu semuanya dalam kondisi sudah tervakum dan sudah ada di tin wall-nya. Jadi sehingga kalau ketakutan konsumen bahwa makanan ini makanan ini nanti terkontaminasi droplet dan lain-lain, insya Oh Allah kita ya. sudah sangat jaga.
Pertama, kemasannya itu memang benar-benar divakum. Setelah divakum itu dipasteurisasi sehingga bakteri-bakteri itu bisa mati gitu ya pada saat proses pasteurisasi. Kemudian tidak disentuh lagi, dia langsung masuk ke tin wall. Nah, pengiriman dilakukan dengan tin wall. Tapi kalau agak jauh, biasanya kita sarankan untuk memakai styrofoam dan kemudian untuk memakai ice gel. Jadi standarisasi itu banyak dari mulai rasa, produk apa, kualitas bahan baku gitu ya. Itu kualitas bahan baku bisa tercium pada saat kita membuka kemasan, Mbak. Kita memasak, kita buka Sudah bisa kemasan, ya, Mi ya? sudah bisa tercium karena bumbu-bumbu yang segar itu pada saat kita buka saja wanginya sudah segar, sudah tercium. Itu bumbunya bumbu yang segar, bukan bumbu yang siap jadi beli Udah yang agak sudah lama ya, digiling di ya. pasar misalnya. Iya, Enggak, itu iya. jadi standarisasi itu ada pada saat saya tes produk. Jadi 38 menu itu bisa dibayangkan saya tes semuanya, maka saya semakin melebar. Sudah lupakan diet gitu. Itu salah angle, Mi, bukannya lebar, salah angle aja. Karena memang kondisinya itu benar-benar yang kita fokus banget untuk rasa, kualitas bahan baku, standarisasi packingan, dan kebersihan pada saat proses itu semua kita jaga gitu. Jadi yang mau bergabung ya berarti harus memenuhi keempat standar ya. itu. Umi, alamatnya di mana sih, Mi? Kalau misalkan ini teman-teman mau Kita ngubungnya di kemana, Cimanggis Mi? Depok, Mbak. Oh, di Cimanggis Depok. Nanti Ya. tinggal dilihat di FB-nya ya, Mi ya. FB-nya kan juga banyak ya. Iya, insya Allah. Terus Itu ada yang bertanya tuh, ya, katanya kalau nanti setelah pandemi Dapur Erita masih jalan apa enggak katanya. oh iya, coba nih ya. Kalau misalkan setelah itu gimana, Mi? Masih jalan nggak nih kalau misalkan udah selesai pandemi? Waktu kita memulai, kita tidak merencanakan jangka panjang, terus terang itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu. Tapi proses 3 minggu ini, melihat respon, melihat peningkatan progresnya itu sangat bagus. Seperti saya katakan tadi di awal, sekarang kita sudah akan menseriuskan bisnis ini. Bukti seriusnya adalah kita sudah mendaftarkan brand Dapur Erita ke Haki, itu sudah proses, sudah masuk berkas. Kemudian kita kemarin sudah hubungin Mas Bimo juga untuk proses nanti setelah lebaran ya. kita udah hubungin lawyer TDA gitu ya. Waduh. Lawyer backendnya TDA itu yang akan nanti kita minta bantuannya untuk membantu pengurusan setelah lebaran insya Allah. Jadi insya Allah ini diseriusin, setelah pandemi ini akan tetap menjadi bisnis yang akan kita seriusin. Anak baru dan makin cantik ya, Mi ya. Makin cantik dengan anak barunya ini. Insya Allah. Umi, kalau untuk dari pivot, sarannya nih buat teman-teman untuk yang mau melakukan pivot atau supaya bisa bertahan di kondisi ini, ke kita sarannya apa nih? Nah, kalau misalnya teman-teman yang ingin pivot ya, saran saya kita survei dulu. Itu yang kami lakukan, saya dan suami melakukan banyak survei. Kita mengumpulkan banyak data, kita melihat kemampuan kita. Jadi hindari investasi dalam modal besar dulu, karena kita belum tahu nih ke depan seperti apa. Kondisi saat ini yang paling dibutuhkan adalah cash, sehingga yang dilakukan adalah modalnya kecil, cashnya muter. Gitu. Itu yang kami pahami. Kami tidak ingin mengambil bisnis besar dengan modal besar dulu, investasi besar dulu, karena ke depan sangat panjang ya. Ada bahkan ahli yang mengatakan bahwa kondisi ini masih berlanjut sampai akhir 2021 gitu ya. Perekonomian Indonesia masih belum tahu kapan bangkitnya gitu. Jadi saran saya buat teman-teman, lakukan survei dulu, kemudian kalau bisa ada data sekarang banyak banget yang kita tahu saat ini yang dibutuhkan apa, sampai 1 tahun ke depan sebenarnya yang dibutuhkan apa. Nah setelah itu baru mulailah dengan yang kecil dulu gitu. Kalau kami melakukan itu, mulailah dengan yang kecil dulu. Pada saat yang kecil itu sudah muter, insya Allah nanti bisa digedein kok gitu. Daripada gede
Terus tiba-tiba kita nggak tahu nih di depan seperti apa. Hmm. Sakitnya tuh luar biasa ya dengan kondisi. Sakitnya tuh di sini gitu ya, Bu ya? Sekarang kondisinya udah berat ya Mbak ya. Mm-mm. Orang sudah mulai jual-jual aset gitu kan ya. Karena ya Mm-mm. memang ini kondisi yang sangat berat ya. Mm. Jadi yang penting modal kecil, kemudian muter, ada hasil diperbesar gitu Iya, sampai akhirnya dia membesar, lama-lama akhirnya membesar. betul. Dan jangan banyak mikir. Biasanya kalau banyak mikir nggak jadi-jadi Mbak. Akhirnya nggak jalan-jalan. Oh iya bener ya Mi ya, kebanyakan karena takut jadinya nanti Iya, nggak laku nih gitu, makanya nanti jangan nggak modal laku gede gitu. kan. Kalau modal kecil kan Mm-mm, mikirnya nggak mm-mm, panjang. mm-mm, mm-mm. Mi apa namanya eh peran peran suami gimana nih Mi? Beliau itu aktor intelektual Mbak. Hmm. Jadi Bukannya ya Mi justru ya? iya, jadi karena ini memang bisnisnya perempuan ya, dapur gitu ya, pertama perempuan, Mm-mm, hijab perempuan, skincare perempuan gitu. Jadi yang maju ke depan mas saya. Tapi mm-mm. secara sistem, secara pengaturan produksi dan lain-lain itu beliau semua. Saya hanya bagian di depan senyum-senyum kayak gini nih. Senyum sapa Hmm. gitu ya ke reseller gitu ya, curhat-curhat reseller, itulah saya. Kalau beliau malah bahaya, sayanya jadi takut kan, karena yang dihadapi perempuan semua. Iya ya. Ini berapa tahun sih akhirnya dari semenjak terjun ke fashion sampai sekarang untuk fashionnya itu udah berapa berapa tahun nih? Ukti Dari itu Ukti ya Mi ya? dari Ukti ya, Ukti itu 2008. 2008 ya. Munira itu Mi, kalau Munira? Munira itu 2016. Oh 2016. Ya. Ya dengan konsep yang beda banget ya. Ukti sendiri kan ujiannya banyak Mbak. Kita 2015 itu Ukti sudah hampir bangkrut Mbak. Kita sempat hampir bangkrut sampai nol omset. Kalau sekarang Oh alhamdulillah dalam situasi sekarang masih ada omset ya. Tapi waktu masih 2015 ada. itu kita benar-benar nol omset. Kita benar-benar di Hmm. ambang bangkrut. Benar-benar udah tinggal terjun Hmm. bebas. Kita sudah memikirkan bagaimana cara ngomong ke karyawan bahwa bisnis ini tutup gitu. Itu berat banget waktu Hmm. 2015 itu. Nah, alhamdulillah bertahannya itu dibantu oleh teman-teman, banyak ada guru-guru kita yang juga membantu, akhirnya lahirlah si Munira. Nah, Munira ini Hmm. dengan konsep yang berbeda dengan Ukti yang dulu. Munira itu merek hijab, kalau Ukti itu pasti gamis gitu ya. Nah, jadi merintislah di Munira itu di 2016, memulai online karena sebelumnya offline, belajar online. Kami Hmm. banyak dibantu oleh Pak Rosihan. Mudah-mudahan kalau Pak Rosihan nonton, tadi saya lihat sempat Mbak Ines ada join. Pak Rosehan itu sampai 1 minggu itu Aduh, lembur di kantor kita, bantuin Masya kita, Allah. ngajarin kita online dan itu free Mm, Mbak. mm, mm. Masya Allah itu luar biasa jasanya beliau kepada Itu kami. TDA ya Bu ya? Aduh, itu TDA. yang bikin Iya saya makin benar-benar TDA. cinta sama TDA ya, Iya bahwa benar cinta sama TDA eh, benar. banyak sekali bantuan yang diberikan, baik ilmu, baik tenaga gitu ya, itu yang Mm, mm, mm. benar-benar luar biasa. Itu kekeluargaan TDA itu berasa banget. Ya, keluarganya kental banget ya Bu Ya, ya. ya, ya. Itu yang Dan apa tidak bisa namanya? saya dapatkan juga di komunitas-komunitas lain. Itu beda rasanya gitu. Dan Kepedulian TDA itu beda. kepedulian, Iya, kekeluargaan gitu ya. betul. Benar-benar apa seperti dapat rumah baru ya Mi ya. Kami bergabung TDA, kami termasuk TDA jadul, bergabung di zaman Heeh. masih mulai milis. Artinya waktu pertama kali ketemu TDA kan seperti ketemu rumah baru ya Mi ya. Iya, betul. Mm-mm. Jadi zamannya masih milisnya Pak Roni, masih di Yahoo Mail Oh gitu iya ya. benar. Heeh, heeh. Jadi benar-benar yang jadul dan itu di sana aja kita sudah merasakan menemukan saudara baru, menemukan teman-teman baru gitu ya. Itu luar biasa. Oke Mi, ini kayaknya sudah mau hampir 1 jam nih kita nggak kerasa ya Mi ya. Alhamdulillah. Aduh, kita seneng banget dapat sharingnya karena kemarin saya dapat info dari Mbak Rira. Wah, Bu Erita ini apa pivot rame banget. Wah, kita Alhamdulillah. langsung buru-buru hubungin. Ini kayaknya perlu diangkat nih. Alhamdulillah, supaya alhamdulillah. supaya kita belajar keberaniannya, kita belajar bagaimana bergerak cepat. Dia perlu apa? eh, Jangan besar-besar dulu modalnya. Yang penting kita bergerak saja dulu Iya. gitu. eh Boleh nih kesimpulan dari apa kasih sedikit apa namanya kata-kata terakhir pesan terakhir untuk kita semua nih.
Ya, closing statement ya. Jadi Closing statement. menurut saya kalau karena memang temanya hari ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan di masa sulit gitu ya, bagaimana mengambil keputusan di masa pandemi, maka sama saran saya teman-teman, ayo kita bergerak, jangan biarkan uang itu diam, jangan cuma duduk menunggu musim semi gitu ya, kan banyak sekarang tema-tema yang Ya. menunggu musim semi gitu. Buat Mm-mm. saya musim semi bukan sesuatu yang ditunggu, tapi kita harus mengejarnya. Jadi bisnisnya apapun kita sudah tahu, bisnis yang berdampak apa saja sudah ada datanya, tinggal googling. Bisnis apa yang dibutuhkan kita sudah tahu, maka bergeraklah. Bergerak dari sekarang, lakukan apa yang bisa dilakukan, kejar cash, yang penting cash sekarang saat ini benar-benar cash yang sangat dibutuhkan. Jadi fokus melakukan apapun, yang penting uangnya mutar. Jadi mental dan keberanian saya rasa ya. Mungkin itu Keren Mbak. banget. eh Kita bersyukur pagi ini dapat pencerahan dari Umi Erita panjang lebar. Kita tahu di balik sukses dari pivot Dapur Erita ada perjuangan yang pontang-panting yang juga tidak seperti kelihatannya enak aja gitu Iya, di depan betul. ini ya, depan layar ya. Padahal di belakang itu perjuangannya cukup panjang dan cukup Betul. mungkin melelahkan ya. Sangat sebenarnya ya, tapi karena itu tadi ya, support dari tim reseller yang baru-baru bergabung, teman-teman baru itu mereka supportnya luar biasa, semangat mereka luar biasa. Jadi ketular juga gitu ya. Jadi ini sedang benar-benar semangat banget, mereka juga bersemangat banget. Seperti tadi saya bilang, pagi saya launching produk, besok pagi-pagi saya launching, sore udah sold out gitu ya. Itu cepat banget. Jadi semangat mereka itu menular. Jadi kita juga jadi lagi seru-serunya nih, biarpun capek juga seru aja gitu. Termasuk pagi ini kita dapat semangat dari Umi Erita. Amin, Terima amin. kasih Umi Mudah-mudahan bermanfaat untuk ya. sharing-sharingnya. Amin, sangat bermanfaat. Terima kasih waktu dan sharingnya. Terima kasih Sama-sama. berbagi pengalamannya untuk kita semua.